wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Himatul Khairiyah dengan NIM 230018066 dan yang kedua yaitu Puji Cahyani dengan NIM 23070180069 dan saya sendiri yaitu Khairatul Nisa dengan NIM 2307071800049. Jadi kami dari kelompok kami itu membahas tentang menghitung bayangan matahari saat kiblat dari kajian teori dan matematis. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Tuti. Adanya kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Tuti Dwi Jayani, NIM 23070180009. Saya di sini akan menjelaskan tentang kegunaan mengetahui kapan bayangan matahari searah kiblat dan kapan bayangan matahari searah kiblat. Untuk materi yang pertama yaitu kegunaan mengetahui kapan bayangan matahari searah kiblat. Mengetahui bayangan matahari searah kiblat dapat berguna seperti mengenai serta mengukur ketepatan arah kiblat pada setiap masjid yang berdiri. Nah, bayangan matahari searah kiblat menjadi momentum untuk menentukan arah kiblat atau meluruskan kembali arah kiblat dari rumah ibadah yang telah berdiri. Nah, dengan mengetahui bayangan matahari searah kiblat, kita dapat mengetahui arah kiblat yang sederhana, yaitu dengan melihat arah bayangan matahari pada waktu tertentu. Untuk materi yang kedua, yaitu kapan bayangan matahari akan searah kiblat. Bayangan matahari akan searah kiblat terjadi dalam tahun pada 2 kali kesempatan. Kesempatan yang pertama yaitu terjadi pada tanggal 27 atau 28 Mei, dan kesempatan kedua terjadi pada 15 atau 16 Juli. Nah, bayangan matahari akan searah kiblat diperkirakan pada tanggal tersebut karena letak bayangan matahari berada pada bujur tanggal sejajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Tuti yang telah menyampaikan materinya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu menghitung bayangan matahari searah kiblat. Nah, ini dari kelompok kami menggunakan rumus rohbil kiblat untuk mencari atau menghitung bayangan matahari searah kiblat. Nah, ini bisa dilihat unit kiblatnya sudah diketahui yaitu angka 24 derajat 30 menit 31,93 detik. Nah, ini kita langkah pertama itu mencari rumus 1 atau A, itu angkanya sudah diketahui, dan theta x-nya itu kita mengambil dari letak geografis dari kota Semarang, itu lebih tepatnya daerah Patemon Gunung Pati, Semarang ya. Nah, ini itu letak geografisnya 6 derajat 50 menit. Nah, ini rumusnya tan ini pangkat min 1a sama dengan tan a k titik 2 sin theta x. Nih, kita langsung substitusikan dan menghasilkan 2 derajat 54 menit 57,979 detik. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mencari rumus 2 atau dapat dikatakan dengan D ini delta N atau deklinasi matahari ini min 12 derajat 51 menit 27,64 detik, dan theta x-nya itu bintang tempat seperti yang di rumus sebelumnya ya, 6 derajat 50 menit. Nah, dan kita juga menggunakan rumus A di sini untuk mencari rumus B atau rumus 2, ini cos pangkat min 1b ini sama dengan tan delta n titik 2 tan theta x kali cos A ya. Mungkin kita substitusikan
dan menghasilkan min 5 derajat 33 menit 516,1713 detik. Dan langkah yang ketiga yaitu Rasul Kiblat waktu istiwa atau RKW Isya. Nah, jadi maaf ini tertutup ya. Jadi saya akan bacakan dari rumus RKW Isya ini sama dengan A plus B titik 2 15 tambah E. Nah, ini itu ada rumus yang tambah dan ada yang kurang. Nah, di sini tertutup ya. Jadi yang rumus tambah itu untuk menghitung daerah selatan dan yang min itu untuk menghitung yang utara. Jadi sama rumusnya, cuman simbolnya saja yang berbeda. Nah, di sini kita akan menggunakan theta x atau lintang tempatnya itu 6 derajat 50 menit ya. Dan kita menggunakan rumus 1 dan rumus 2 yang sudah dihasilkan dari perhitungan yang sebelumnya. Nah, ini langsung saja kita masuk ke menghitung yang daerah selatan itu yang plus A plus B titik 2 15 tambah E. Langsung kita substitusikan dan menghasilkan 14 derajat 37 menit 24,8653 detik. Seperti itu. Dan untuk menghitung daerah utaranya itu tinggal rumus A kurangi rumus B, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung selisih waktu istiwa dan waktu daerah atau disebut dengan SW. Nah, ini caranya kita menggunakan lambda x kurangi lambda d titik 215 tambah E. Nah, ini kita menggunakan bidik tempat atau lambda x nya itu 110 derajat 14 menit dan bidik daerahnya itu 7 derajat E. Nah, di sini dari rumus sebelumnya itu E itu apa? E itu perata waktu, yaitu perata waktu dari daerah atau wilayah itu sendiri. Nah, dan 15 ini angka pengubah dari satuan derajat menjadi satuan jam atau sebaliknya. Selanjutnya kita langsung substitusikan dan menghasilkan 23 derajat 45 menit 53 detik. Dalam satuan jam menit detiknya itu 23 jam 45 menit 53 detik, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita menghitung Rasul Kiblat waktu daerah atau RKWD. Nah, RKWD-nya ini rumusnya RKWD yang sudah diketahui sebelumnya kurangi E atau selisih waktu istiwa dan waktu daerah. Nah, kita langsung substitusikan, kita masukkan dan menghasilkan 9 derajat 8 menit 28,1347 detik. Nah, ini adalah satuan jam menit detiknya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam perhitungan maupun salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dilanjut ke materi yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk memasuki materi yang terakhir yaitu contoh soal untuk menentukan arah kiblat menggunakan bayangan matahari yang akan disampaikan oleh Mbak Hima. Padanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus menghitung bayangan matahari searah kiblat. Oke, contoh soalnya. Misal pada tanggal 28 Mei di Surakarta atau UMS, jam berapa bayangan matahari searah kiblat?
bila diketahui arah kiblat Surakarta beta sama dengan 65 derajat 26 menit 54,39 detik. Garis lintangnya theta sama dengan min 07 derajat 33 menit dan garis bujur alfanya sama dengan 110 derajat 46 menit. Baik, untuk cara pengerjaannya, langkah pertama menghitung bujur matahari atau BM. Bujur matahari dihitung satuan bujur 1 pangkat B sama dengan 30 derajat. Langkah pertama, tanggal 28 Mei ditulis 05 sampai 28. Kemudian angka-angka ini ditambah atau dikurangi dengan aturan untuk bulan. Bila bulannya di bawah 4, angka bulannya sama dengan plus 8. Apabila bulannya dari 4 ke atas, angka bulannya sama dengan min 4. Untuk tanggal, bila bulannya Februari sampai Juli, angka tanggal sama dengan plus 9. Bila bulannya Agustus sampai Januari, angkanya plus 8. Sekarang bisa dilihat itu bulan dan tanggalnya kita jumlahkan dan kurangi. Ini berarti bisa dibaca besarnya bujur matahari BM sama dengan 1B 37 derajat. Lanjut ke langkah yang kedua, menghitung selisih bujur matahari atau SBM. Langkahnya yang pertama, bujur matahari atau BM dijadikan derajat. Bisa dilihat itu di PPT-nya BM sama dengan 1 pangkat B 37 derajat sama dengan 30 derajat plus 37 derajat sama dengan 67 derajat. Yang kedua, menghitung SBM, aturannya yang pertama BM lebih besar daripada 0 derajat dan lebih kecil sama dengan 90 derajat. SBM sama dengan BM. Selanjutnya, BM lebih besar daripada 90 derajat, lebih kecil sama dengan 180 derajat. SBM sama dengan 180 derajat dikurangi BM. Untuk yang ketiga, bila BM lebih besar daripada 180 derajat dan lebih kecil sama dengan 270 derajat, sama dengan SBM sama dengan BM kurangi 180 derajat. Untuk yang terakhir, bila BM lebih besar daripada 270 derajat dan lebih kecil sama dengan 360 derajat, SBM sama dengan 360 derajat kurangi BM. Sekarang diketahui bahwa BM sama dengan 67 derajat, maka SBM sama dengan 67 derajat. Untuk langkah yang ketiga, menghitung deklinasi matahari. Telah dijelaskan bahwa pada saat matahari di garis balik utara atau selatan, deklinasinya maksimum yaitu D sama dengan 23 derajat 30 menit. Adapun rumus untuk menghitung deklinasi adalah sin deklinasi sama dengan sin SBM atau sin D. Sin deklinasi sama dengan sin 67 derajat sin 23 derajat 30 menit sama dengan 0,9205048853 kali 0,398749068 sama dengan 0,367050452. Deklinasinya adalah 21 derajat 32 menit 1,77 detik. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa jika BM lebih besar sama dengan 1 pangkat B, lebih kecil 5 pangkat B, maka deklinasinya lebih besar lebih besar 0, maka positif. Jika BM lebih besar sama dengan 6 pangkat B, maka deklinasinya lebih kecil daripada 0 atau negatif. Oke, untuk langkah yang keempat, menyiapkan data atau unsur-unsur A, B, dan beta. Yang dimaksud A, B, dan beta adalah A sama dengan 90 derajat kurang deklinasi
untuk lokasi belahan utara. B sama dengan 90 derajat kurangi pi untuk lokasi belahan utara, dan beta adalah arah kiblat lokasi U sampai P. Ya, untuk soal yang sedang kita bahas itu A sama dengan 90 derajat kurangi 21 derajat 32 menit 1,77 detik sama dengan 68 derajat 27 menit 58,23 detik. Dan untuk B-nya 90 derajat kurangi kurang buka min 7 derajat 33 menit sama dengan 97 derajat 33 menit. Untuk betanya sama dengan 65 derajat 26 menit 54,39 detik. Untuk langkah berikutnya, langkah 5, memasukkan data langkah 4 pada rumus bantuan min 1 atau P. Bisa dilihat cos P sama dengan cos B tan beta. Maka untuk menghitung P, cos P sama dengan cos 97 derajat 33 menit tan 65 derajat 26 menit 54,39 detik. Sama dengan min 0,287625813 tan P sama dengan min 3,476739412, negatif dikuadrankan 2, maka P sama dengan 180 derajat dikurangi 73 derajat 57 menit 12,24 detik sama dengan 106 derajat 2 menit 47,76 detik. Selanjutnya langkah ke-6, memasukkan P pada rumus bantuan min 2 atau CP. Cos CP sama dengan cot A tan B cos P. Untuk menghitung CP sama dengan cos CP sama dengan cot 68 derajat 27 menit 58,23 detik tan 97 derajat 33 menit. Cosnya 106 derajat 2 menit 47,76 detik. Sama dengan bisa dituliskan itu seperti di PPT-nya itu 0,394592595 dikali min 7,544869919 dikali min 0,276419081 dan hasilnya itu 0,822941011. CP-nya sama dengan 34 derajat 37 menit 10,94 detik. Untuk langkah ke-7, menghitung selisih antara CP dan P itu dengan cara mengurangkan P-nya dan CP-nya. Nah, nanti akan diperoleh hasil 71 derajat 25 menit 36,82 detik. Selanjutnya angka ini dikonversikan ke dalam jam dengan jalan membagi 15 sama dengan 1 jam sama dengan 15 derajat. Nah, itu dengan menggunakan per, yaitu nanti hasilnya yaitu 4 jam 45 menit 42,45 detik. Sekarang diterjemahkan bahwa 4 jam 45 menit 42,45 detik pagi hari jelas tidak ada bayangan matahari, maka harus ditambah 12 menjadi jam 16 45 menit 42,45 detik. Angka terakhir ini disebut waktu hakiki atau WH. Jadi WH sama dengan 16 jam 45 menit 42,45 detik. Untuk langkah ke-8 menghitung waktu daerah WD. WD itu WH dikurangi PW plus alfa D kurangi alfa L. Dengan mana WD adalah waktu daerah, WH adalah waktu hakiki, PW perata waktu, bisa dilihat pada tabel empiris, dan alfa D itu adalah bujur daerah berdasarkan pembagian waktu wilayah. Untuk WIB sama dengan alfa D sama dengan 105 derajat
Untuk WITA sama dengan alfa D sama dengan 120 derajat. Untuk WIT itu alfa D sama dengan 135 derajat. Untuk alfa L sama dengan bujur lokasi. Ya, untuk soal kita itu hasilnya 16 jam 19 menit 38,45 detik. Jadi di Surakarta pada tanggal 28 Mei, bayangan matahari searah kiblat terjadi pada jam 16 jam 19 menit 38,45 detik. Ya, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Ima sudah menyampaikan materinya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video ini, dan jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung japri ke salah satu dari kelompok kami. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqh ila akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.